Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahra siyami lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-Malikul Haqqul Mubin. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, para alim, para ulama, para guru-guru kita, wabil khusus guru kita, orang tua kita, Al-Ustadz Dr. Andi Saja Eko Aryadi, Ustadz Syarif, Ustadz Nurzaman, Ustadz Matsufi, dan segenap para asatidz yang lainnya. Semoga para guru-guru kita senantiasa diberikan sehat walafiat, dan kita juga para jamaah, ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin, hadirat, semoga kita semua senantiasa mendapatkan rahmat Allah, senantiasa dimudahkan urusan kita, diberikan kekuatan mengisi Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, baru saja kita melaksanakan sholat isya berjamaah. Sebelumnya diguyur dengan hujan, namun tidak mengurangi semangat kita untuk beribadah, menghidupkan malam-malam Ramadan dengan amal-amal baik, dengan amal-amal soleh. Semoga hujan yang baru saja turun menjadi cucuran rahmatnya untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu nggak kehujanan ya. Yang di depan berarti nggak bisa gelar, berarti yang di jalan ya dikondisikan saja ya, bisa ke dalam mungkin. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini Al-Fakir mendapatkan tema takwa dan keuntungannya. Kita pahami terlebih dahulu, takwa itu adalah imtithalu awamirillahi wajtinabu nawahi. Yang namanya takwa itu adalah melaksanakan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah. Perintahnya dilaksanakan, larangannya ditinggalkan. Ini adalah takwa. Ibadah puasa, salah satu tujuannya adalah menjadikan orang yang melaksanakannya ini, harapan kita adalah menjadi orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana di dalam Al-Quran Allah telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuan dari pelaksanaan ibadah puasa ini adalah agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa, agar kita menjadi orang-orang yang ada rasa takut kepada Allah. Lalu apa yang akan kita dapatkan kalau kita sudah menjadi orang yang bertakwa? Kalau kita sudah menjadi orang yang punya rasa takut kepada Allah, kalau kita sudah melaksanakan perintah-perintah Allah, sudah meninggalkan larangan-larangan Allah, apa yang akan kita dapatkan dengan takwa itu? Paling tidak ada 4 hal, sebagaimana yang ditulis oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad di dalam kitab Nasaihud Diniyah wal Wasaya Imaniyah. Yang pertama, keuntungan bagi orang-orang yang bertakwa adalah
al-ma'iyatul ilahiyatul hifdziyatul lutfiyah. Kebersamaannya dengan Allah akan mendapatkan penjagaan dari Allah. Orang-orang yang bertakwa Allah jaga. Orang-orang yang punya rasa takut kepada Allah, Allah selamatkan. Allah jaga dirinya. Lihat bagaimana sejarah mencatat Nabi Ibrahim yang dibakar oleh Raja Namrud di tengah kobaran api yang besar. Dikira Nabi Ibrahim mati, dikira Raja Namrud dan pengikutnya Nabi Ibrahim mati terbakar. Senang mereka. Ketika api sudah padam, apa yang terjadi? Nabi Ibrahim jangankan mati, satu helai rambut pun tidak terbakar. Kenapa Nabi Ibrahim selamat? Karena beliau adalah hamba Allah yang bertakwa. Allah selamatkan Nabi Ibrahim. Allah jaga Nabi Ibrahim. Al-ma'iyatul ilahiyah. Bapak Ibu mau diselamatkan oleh Allah? Mau ya. Semua kita tentunya mau. Ini, maka jadilah orang-orang yang bertakwa agar ada penjagaan dari Allah. Siapa lagi? Nabi Yunus. Lihat Nabi Yunus yang ditelan ikan. Ya, ikan nun. Ikan apa yang besar? Mungkin anak-anak menganggapnya ikan paus kali ya. Ikan yang lebih besar dari ikan paus. Nabi Yunus ditelan ikan besar. Di dalam ikan, di dalam perut ikan gelap. Ini orang kalau udah masuk ke dalam perut ikan, bayangan kita apa Pak? Mati ya. Mati bayangan kita nih. Tapi apa yang terjadi dengan ketakwaannya kepada Allah? Nabi Yunus hamba Allah yang bertakwa, Allah jaga Nabi Yunus. Allah selamatkan Nabi Yunus. Selama di dalam perut ikan, Nabi Yunus berzikir, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Inni kuntu minadh dhalimin. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Ya, Nabi Yunus Allah selamatkan dari perut ikan sebab Nabi Yunus hamba Allah yang bertakwa. Siapa lagi ya? Para nabi-nabi Allah sudah membuktikan bahwasanya orang yang bertakwa Allah jaga. Barangkali di antara kita juga ada pengalaman, ya, ada pengalaman. Saya ingat betul ceritanya Bapak Madi, polisi kita ini ya. Beliau mengalami satu kecelakaan, ya Pak ya. Mengalami kecelakaan di dekat Ancol sana. Qadarullah jatuh dari motor, akan tetapi Allah selamatkan. Tidak ada mobil lewat, tidak ada kendaraan lain. Seandainya ada mobil lewat, ya Allah bagaimana nasibnya Pak Madi? Ya, tapi alhamdulillah beliau jamaah kita yang soleh, jamaah kita yang senantiasa hadir menyempatkan sholat berjamaah di masjid. Wasilah ketaatannya Allah jaga, Allah selamatkan. Al-ma'iyatul ilahiyah. Ya, kita punya pengalaman masing-masing ya. Kita punya pengalaman bagaimana Allah selamatkan kita dari musibah. Allah selamatkan kita dari kecelakaan yang harusnya celaka, harusnya mendapatkan bahaya, tapi alhamdulillah ini berkat wasilah ya, amal-amal soleh, ketakwaan kita kepada Allah, Allah selamatkan. Harusnya celaka tapi tidak, harusnya tertabrak tapi tidak. Alhamdulillah. Ini keuntungan pertama. Orang-orang yang bertakwa, maka Allah akan jaga mereka. Maka kita berharap, kita ingin dijaga oleh Allah, kita ingin diperhatikan oleh Allah, kita ingin diselamatkan oleh Allah, maka jadilah hamba Allah yang bertakwa. Kemudian yang kedua, al-ilmul laduni. Ini yang pertama itu al-ma'iyatul ilahiyah. Di dalam surah Al-Baqarah Allah menjelaskan
Wattaqullah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah, dan ketahuilah bahwasanya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Ini dalilnya. Kemudian yang kedua, keuntungan bagi orang yang bertakwa adalah al-ilmul laduni. Allah berikan ilmu laduni. Allah berikan ilmu laduni. Ilmu laduni ini ilmu yang enggak belajar tapi paham, enggak belajar tapi bisa. Ya, bagaimana kita bisa mendapatkan itu? Kuncinya adalah takwa kepada Allah. Laksanakan, kerjakan perintah-perintah Allah, tinggalkan semua larangan-larangan Allah, taat kita kepada Allah. Allah nanti akan mengajarkan. Allah yang akan mengajarkan. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 282 Allah berfirman, wattaqullah wa yu'allimukumullah, dan bertakwalah kepada Allah, nanti Allah akan mengajarkan kepadamu ilmu laduni, ya. Tapi model kita jangan hanya berharap ilmu laduni, ya. Kita belajar bersama guru-guru kita. Setiap kegiatan majelis ilmu yang ada di Masjid Nurul Huda, hadir mencari ilmu. Bagian dari melaksanakan perintah Allah, hadir di majelis ilmu. Yang ketiga, keuntungan bagi orang yang bertakwa adalah al-furqanu indal istibah wa wuqu'il iskal wa kafaratu lisayyiat wal maghfiratu lidzunub. Ya Allah berikan pembeda, Allah berikan jalan keluar dari segala kerancuan, Allah mudahkan, Allah hapuskan segala kesalahan, dan Allah hapuskan dosa-dosanya. Orang yang bertakwa, ya, dengan takwa maka Allah hapuskan dosa dan salah kita. Orang yang bertakwa, Allah berikan tuntunan, Allah berikan al-furqan, pembeda. Ya, sebagaimana di dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 29. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyiatikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu benar-benar bertakwa kepada Allah, betul-betul ada rasa takut kepada Allah, yaj'al lakum furqana, maka Allah akan menjadikan kamu, memberikan kamu furqan. Apa itu al-furqan? Al-farqu bainal haqqi wal batil. Allah tuntun agar mampu bisa membedakan yang hak dan yang batil. Ada tuntunan dari Allah, tahu dia mana yang hak, mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang harus dijadikan tuntunan, mana yang harus dijadikan tontonan. Ada pembeda. Allah jadikan furqan. Wa yukaffir ankum sayyiatikum, Allah hapuskan kesalahan-kesalahanmu, wa yaghfir lakum, dan Allah hapuskan, Allah maafkan dosa-dosa kita. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah memiliki keutamaan yang besar. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, maka dengan takwa Allah berikan furqan kepada kita. Lalu apa yang keempat? Keuntungan bagi mereka yang bertakwa, al-makhraju minasyada'id. Allah berikan jalan keluar dari segala kesulitan. Ya. Warizqu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rizki dari cara yang tidak terduga, dari cara yang tidak bisa dipikirkan kita. Wal yusru wa azmul ajri. Allah berikan kemudahan dalam segala urusan, dan Allah besarkan balasan. Allah besarkan pemberiannya, balasannya. Dalam Al-Quran jelaskan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja,
maka Allah jadikan baginya jalan keluar. Orang yang bertakwa, dia enggak bakal galau, dia tidak akan gelisah. Allah kasih jalan keluar dari segala kesulitan, dari segala kesusahan yang dia hadapi. Allah yang akan memberikan solusinya. Yaj'allahu makhraja. Tidak hanya itu, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah berikan rizki dari arah yang tidak terduga. Orang yang bertakwa tidak akan kelaparan, orang yang bertakwa tidak akan kesulitan, orang yang bertakwa tidak akan bersedih. Allah jaga, Allah kasih rizki, Allah mudahkan segala urusannya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka momentum Ramadan ini kita manfaatkan betul, ya. Kita manfaatkan, jangan sia-siakan Ramadan. Isi waktu-waktu Ramadan ini dengan amal-amal soleh, puasanya, sholatnya, qiyamul lailnya, baca Qur'annya, infak sedekahnya, dan amal-amal soleh yang lainnya. Maka kita manfaatkan. Jangan sampai Ramadan berlalu, Ramadan meninggalkan kita, akan tetapi kita tidak mendapatkan ampunan dari Allah sebab kita tidak memanfaatkannya dengan baik. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, ini saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat kepada untuk kita semua. Semoga Allah jadikan kita hamba-hamba yang muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.